Perang Dunia Kedua menjadi saksi suatu revolusi peperangan yang mampu merubah taktik berperang di laut selamanya. Kehadiran kapal selam U-Boat. Selamat datang di kisah pertarungan epik di Samudra Atlantik, sebuah pertempuran yang tidak hanya menentukan nasib Perang Dunia Kedua, tetapi juga membawa konsep baru dalam pertempuran di laut dalam. Di awal abad ke-20, lautan adalah panggung unjuk kekuatan. Negara dengan angkatan laut terbesar, seperti Inggris dengan Royal Navy-nya, mendominasi dunia. Mereka bisa memblokade musuh, mengamankan jalur perdagangan, dan memproyeksikan kekuatan ke seluruh penjuru dunia. Strategi klasik ini telah teruji oleh waktu, dari zaman kapal layar hingga era kapal perang lapis baja raksasa. Namun, sebuah perubahan besar akan segera datang. Perang Dunia Pertama memperkenalkan ancaman baru dari bawah permukaan. U-Boat Jerman. Kapal selam ini, meski awalnya dianggap remeh, terbukti menjadi senjata yang mengerikan. Mereka bisa menyerang secara diam-diam, menenggelamkan kapal dagang dan militer, lalu menghilang ke dalam kegelapan laut. Inggris, yang sangat bergantung pada pasokan dari seberang lautan, merasakan betapa rentannya mereka. Blokade yang dulu menjadi senjata andalan mereka, kini berbalik menjadi kelemahan. Ketika Perang Dunia Kedua meletus, Jerman telah menyempurnakan taktik U-Boat mereka. Di bawah komando Laksamana Karl Dönitz, mereka meluncurkan strategi Wolfpack atau kawanan serigala. Sekelompok U-Boat akan berburu bersama, mengoordinasikan serangan mereka untuk mengepung dan menghancurkan konvoi kapal sekutu yang melintasi Atlantik. Malam hari adalah waktu mereka beraksi. Dengan hanya bagian kecil dari menara komando yang terlihat di atas permukaan, mereka menjadi predator siluman yang sangat sulit dideteksi. Bagi Inggris dan sekutu, ini adalah mimpi buruk. Kapal-kapal dagang yang membawa makanan, bahan bakar, dan peralatan perang dari Amerika dan Kanada tenggelam dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pada satu titik Inggris hampir kehabisan pasokan logistiknya. Banyak kapal-kapal dagang dan pengangkut tertambat di dermaga karena ancaman U-Boat yang mengerikan. Pertempuran Atlantik pun menjadi kampanye militer terpanjang dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Inggris tidak tinggal diam. Mereka mati-matian mencari cara untuk melawan ancaman bawah laut ini. Awalnya mereka mengandalkan sistem konvoi, di mana kapal-kapal dagang dikawal oleh kapal perang perusak. Namun, ini tidak cukup. Terobosan datang dari teknologi. Mereka mengembangkan radar yang lebih baik untuk mendeteksi U-Boat di permukaan pada malam hari, dan sonar, atau ASDIC, sebutan Inggris saat itu, untuk melacak mereka di bawah air. Selain itu, kriptografi menjadi kunci. Para pemecah kode jenius di Bletchley Park berhasil memecahkan sandi enigma yang digunakan Angkatan Laut Jerman. Ini adalah pengubah permainan. Sekutu kini bisa mengetahui di mana kawanan serigala U-Boat bersembunyi dan mengarahkan konvoi mereka untuk menghindar, atau bahkan mengirim kapal pemburu untuk menyergap mereka. Dari sini, gelombang pertempuran mulai berbalik. Peran Angkatan Udara juga sangat vital. Pesawat patroli jarak jauh yang dilengkapi radar dan bom kedalaman bisa memburu U-Boat bahkan di tengah Atlantik, area yang sebelumnya dianggap aman bagi mereka. Perlahan tapi pasti, sekutu berhasil menutup celah di Atlantik. Keunggulan teknologi dan intelijen ini akhirnya mematahkan kekuatan U-Boat. Kerugian Jerman meningkat drastis, dan ancaman terhadap jalur pasokan sekutu berhasil dinetralkan. Kemenangan dalam pertempuran Atlantik membuka jalan bagi pendaratan D-Day dan kekalahan akhir Nazi Jerman. Warisan dari pertempuran ini sangatlah besar. Pertempuran Atlantik membuktikan bahwa peperangan laut tidak lagi hanya tentang duel kapal perang raksasa. Perang kapal selam, intelijen, dan kekuatan udara menjadi elemen yang tak terpisahkan. Konsep pertempuran asimetris, di mana kekuatan yang lebih kecil dan lebih lincah dapat menantang kekuatan yang jauh lebih besar, menjadi doktrin utama dalam strategi angkatan laut modern. Prinsip-prinsip ini terus berkembang. Selama Perang Dingin, kapal selam menjadi platform peluncuran rudal nuklir, senjata penangkal utama. Dan hari ini, kita berada di ambang revolusi lain dalam peperangan laut. Kecerdasan buatan atau AI dan sistem otonom mulai mengambil alih. Bayangkan sebuah armada masa depan yang dikelola bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh AI. AI dapat menganalisis data dari ribuan sensor secara real-time, mulai dari satelit, drone, sonar, hingga radar,
untuk memberikan gambaran medan perang yang lengkap dan akurat. Ini meningkatkan kesadaran situasional ke tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Seorang komandan bisa membuat keputusan strategis dalam hitungan detik, bukan jam, berdasarkan analisis data yang super cepat. Algoritma prediktif dapat mengoptimalkan penempatan aset, memprediksi pergerakan musuh, dan bahkan menyarankan rute teraman untuk kapal. Sistem logistik cerdas dapat memastikan setiap kapal memiliki suku cadang dan pasokan yang dibutuhkan tepat waktu, merevolusi cara armada dikelola. Dan yang paling futuristik adalah sistem otonom. Drone bawah air dan kapal permukaan tanpa awak dapat melakukan misi pengintaian berbahaya, patroli, atau bahkan serangan, mengurangi risiko bagi personel manusia. Mereka adalah evolusi modern dari U-boat, sistem siluman yang dapat beroperasi secara mandiri untuk mencapai tujuan strategis. Dari blokade kapal layar, pertempuran senyap U-boat, hingga otak digital AI, evolusi peperangan laut adalah cerminan dari kemajuan teknologi manusia. Memahami sejarah panjang dari Trafalgar hingga pertempuran Atlantik memberi kita konteks untuk mengerti mengapa AI dan sistem otonom menjadi sangat krusial bagi angkatan laut modern saat ini. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, tetapi kenyataan strategis yang sedang membentuk masa depan pertahanan maritim. Terima kasih sudah menyimak kisah luar biasa ini. Jika Anda menikmati konten sejarah dan teknologi seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa.